Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Jaya. Tapi pun yang terhormat Bapak Dr. Marta Dinata, MPD, selaku dosen pembimbing satu. Yang saya hormati Bapak Dr. Chandra Kurniawan, selaku dosen pembimbing 2. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Surisman, MPD, selaku dosen pembahas. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi seminar hasil yang berjudul Manajemen Tata Kelola Sarana dan Prasarana Cabang Olahraga Atletik Kabupaten Lampung Tengah. Baik, latar belakang masalah. Keberadaan sarana dan prasarana yang memenuhi syarat akan memotivasi atlet dalam proses latihan, meningkatkan prestasi, memperbanyak variasi dalam latihan, dan secara psikologis akan menambah kegembiraan atlet dalam melakukan berbagai aktivitas jasmani. Faktor kondisi peralatan dan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana berlatih juga sangat berpengaruh terhadap proses latihan. Atlet akan merasa senang dalam berlatih bila alat fasilitas yang digunakan memadai. Sebaliknya, jika alat dan fasilitas yang digunakan kurang mendukung akan menghambat proses latihan. Identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana atletik Kabupaten Lampung Tengah. Yang kedua, pengelolaan tata kelola penyimpanan sarana dan prasarana yang belum cukup baik pada PASI Atletik Kabupaten Lampung Tengah. Yang ketiga, tidak semua nomor lomba dapat dibina dengan baik berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana Kabupaten Lampung Tengah. Batasan masalah, pembatasan masalah dilakukan agar dapat memfokuskan pada penelitian yang akan dilakukan. Maka permasalahannya dibatasi pada sarana dan prasarana cabang olahraga atletik Kabupaten Lampung Tengah. Lalu manfaat penelitian, terdapat dua manfaat, manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat teoretis penelitian ini diharapkan memberikan gambaran ataupun memberikan informasi mengenai analisis manajemen sarana dan prasarana Kabupaten Lampung Tengah dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Kalau yang praktis, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang manajemen pengelolaan sarana dan prasarana prestasi cabang olahraga atletik di Kabupaten Lampung Tengah. Dapat menjadi sumber pengetahuan bagi atlet, pelatih, pengurus terhadap pentingnya sebuah manajemen sarana dan prasarana. Berikutnya, tinjauan pustaka. Pengertian manajemen menurut Hersey dan Blanchard 1988, manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok beserta sumber daya yang lain untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Proses ini dimaksudkan sebagai bentuk dan fungsi aktivitas yang dilakukan oleh para pemimpin anggotanya dalam bekerja sama agar mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Lalu yang berikutnya ada fungsi manajemen. Manajemen berfungsi sebagai suatu arahan, koordinasi, serta pengendalian yang baik berdasarkan rencana sebelumnya yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen adalah planning, organizing, motivating, controlling, dan evaluating. Lalu ada tujuan manajemen, menurut Susilo Martoyo, seorang ahli yang menjabarkan adanya organisasi dapat digerakkan sedemikian rupa sehingga menghindari sampai tingkat seminimal mungkin pemborosan waktu, tenaga, material, uang guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya pengertian sarana. Sarana adalah sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan di satuan pendidikan yang meliputi peralatan, perabotan, media, dan buku. Sarana adalah segala satu yang dipakai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Lalu pengertian prasarana adalah alat secara fisik untuk menyampaikan isi pembelajaran. Dari berbagai definisi menurut ahli dapat diartikan bahwa prasarana adalah sumber daya pendukung yang terdiri dari segala bentuk jenis bangunan atau tanpa bangunan beserta perlengkapan dan memenuhi syarat persyaratan untuk melaksanakan kegiatan.
Lalu tujuan sarana dan prasarana yang pertama memudahkan, mempersulit gerakan untuk bervariasi, kelangsungan aktivitas, memperlancar jalannya pembelajaran, memacu atlet dalam bergerak, menjadikan atlet agar tidak takut untuk melakukan gerakan atau aktivitas. Lalu beberapa penelitian yang relevan yang sudah saya riset ada tiga penelitian dari Seto Nurdiansyah tahun 2008 dengan judul Penelitian Manajemen Pembinaan Prestasi Olahraga Atletik Klub Sportif Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan metode survei dan teknik. Yang kedua penelitian oleh Gunawan Tri Santosa 2019 dengan judul Penelitian Survei Manajemen Pembinaan Prestasi di Klub Atletik. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Jarod Nugroho tahun 2013 tentang pengembangan sarana dan prasarana atletik di Pengcap Pasi, Kabupaten Tulang Bawang. Hmm. Lalu berikutnya ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Ya, hal ini sejalan dengan pendapat Boydgan dan Taylor 1975 dalam Moleng 2010 mengatakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan perilaku yang dapat diamati dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, lalu wawancara dan dokumentasi. Lalu berikutnya untuk analisis data kita menggunakan empat. Yang pertama, analisis dalam pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan direduksi, lalu didisplay data, lalu diberi kesimpulan atau verifikasi. Oke, masuk kepada hasil daripada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Dari hasil yang telah dilakukan, didapatkan bahwa yang pertama, pengelolaan sarana bisa dikatakan atau dikategorikan baik. Sedangkan prasarana dapat dikategorikan kurang baik. Sarana dan prasarana cabang olahraga atletik Kabupaten Lampung Tengah belum sepenuhnya berstandar dengan PB Pasi. Nomor dua, sarana dan prasarana Pasi Lampung Tengah sudah cukup menunjang prestasi pada atletik Kabupaten Lampung Tengah. Yang ketiga, sarana dan prasarana yang dimiliki belum seluruhnya standar. Namun, sebagian sudah ada yang standar dengan PB Pasi. Lalu yang keempat, nomor lomba yang dibina dengan maksimal yang dapat dibina seperti nomor lapangan, contohnya lempar lembing, tolak peluru, lompat jauh, dan nomor lari jarak pendek dan beberapanya. Setidaknya, pengurus cabang Pasi Lampung Tengah sudah berupaya memaksimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada dari kepengurusan sebelumnya dengan cukup baik agar atlet dapat berlatih dan mencapai prestasi yang diinginkan. Lanjut pada pembahasan, berdasarkan hasil observasi penelitian yang sudah kami lakukan, sudah saya lakukan, hasil observasi serta wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor sarana berada pada kategori baik. Artinya, sarana yang digunakan untuk perlombaan itu sudah cukup baik yang ada di Lampung Tengah. Misalnya pada nomor lari, lempar, peralatan sudah standar namun dapat dimodifikasi ketika rusak. Jika rusak, m- menyerupai standar, dimodifikasi menyerupai standar dan bisa digunakan pada setiap latihan. Peralatan juga aman untuk digunakan. Sedangkan untuk nomor lompat dikatakan kurang, sedangkan nomor lompat belum bisa dikatakan baik karena kurangnya alat yang memadai. Lalu berikutnya berdasarkan kendala yang dihadapi oleh pengcap Pasil Lampung Tengah, jika hal tersebut dapat diatasi dengan dukungan berbagai pihak, baik 57 pengurus, pemerintah, atlet, maka prestasi atletik khususnya atletik Lampung Tengah dapat maksimal. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa pembinaan olahraga atletik tidak dapat dilaksanakan atau tersendat-sendat bila tidak memiliki sarana dan prasarana dan fasilitas yang memadai. Mengingat hampir semua nomor di cabang olahraga atletik memerlukan berbagai jenis sarana dan prasarana yang beragam. Baik, pada kesimpulannya, yang pertama, faktor sarana pada kategori baik, misalnya pada nomor lempar, pada nomor lari, peralatan yang ada memang sudah cukup standar. Namun, apabila nanti peralatannya rusak, bisa dikembali dimodifikasi dan dapat digunakan pada setiap latihan. Peralatan tersebut juga aman digunakan, sedangkan pada nomor lompat belum dikatakan kurang
bisa dikatakan belum lagi karena belum dikatakan karena kurang adanya alat yang memadai seperti nomor lompat tinggi dan nomor lompat galah yang belum ada. Lalu yang berikutnya, faktor prasarana dikategorikan kurang baik. Prasarana berarti segala sesuatu yang dapat menunjang terselenggaranya proses latihan atletik yang sifatnya permanen, semi permanen. Untuk faktor prasarana di sini setelah dilakukan mungkin beberapa wawancara dari pihak pengurus mengatakan bahwa memang faktor prasarana memang dikategorikan kurang baik. Lalu berikutnya untuk saran yang pertama pengadaan dan pengadaan sarana dan prasarana lebih maksimal lagi sehingga atlet dapat berlatih secara maksimal. Dua, pemenuhan sarana dan prasarana yang berstandar PB PASI. Ketiga, bagi atlet agar terus berlatih dengan giat meskipun dengan peralatan yang tidak standar sehingga prestasi dapat meningkat. Empat, pengembangan sarana prasarana latihan untuk atlet harus dimaksimalkan. Pengembangan tata kelola, pengembangan alat yang lainnya harus tetap dimaksimalkan. 5. Pengurus harus lebih perhatian ke klub-klub yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. 6. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, bagi peneliti selanjutnya, hendaknya mengembangkan instrumen dan menyempurnakan instrumen wawancara pada penelitian ini. Yang ketujuh, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam kemajuan pembangunan keolahragaan di Lampung Tengah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pembinaan sarana dan prasarana khususnya cabang olahraga atletik yang akan datang. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang saya jabarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.